guys, welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Merenita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Selamat hari Sabtu ya. Happy weekend everyone. Nah, di video aku kali ini aku bakal share mengenai apa aja sih 10 hal yang bisa membuat kita bertahan menikah dengan bule. Pasti nunggu-nunggu kan 10 halnya itu apa aja. Yuk kita bahas tuntas ya. Oke, yang pertama adalah kita harus memang udah tahu komitmen arti pernikahan itu seperti apa gitu kan. Kalau kita memang udah memutuskan menikah, pastinya kita tahu dong, oh namanya menikah ini bukan hanya setahun 2 tahun terus kita pengen cerai. Secara di Australia itu ya, menikah itu gampang banget gitu. Nah, cerainya itu yang lama dan butuh proses dan sangat melelahkan gitu. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Karena itu kita harus tahu komitmen dan menghargai komitmen pernikahan itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita duduk bersama sama pasangan kita dan pada saat kita memutuskan menikah dengan pikiran yang benar-benar jernih, ini tuh kita tuh mau menikah tuh tujuannya seperti ini ya, komitmennya kita harus tahu gitu ya, dan kita harus menghargai komitmen pernikahan bersama. Nah, dengan begitu kita dilanda musibah apapun itu ya, balik lagi nih, yang kamu kan misalnya ingat nggak sih pada saat kita awal kita tuh memutuskan menikah tuh karena ini, kita tuh bareng-bareng loh dengan pikiran jernih, dengan hati yang bersih juga kita memutuskan ayo kita menikah. Karena menikah itu kan ibadah ya kalau dalam muslim ya, dan benar-benar satu sama lain itu harus menyadari itu gitu. Jadi menghargai komitmen pernikahan itu sangat penting di poin pertama buat aku ya. Yang kedua, apa aja? Kesepakatan tujuan pernikahan yang sama. Ya, balik lagi, komitmen dan kesepakatan tujuan pernikahan yang sama itu memang sangat tipis sekali sama artinya gitu. Jadi kalau kita memiliki tujuan pernikahan yang sama dengan nilai ibadah gitu, karena Sang Maha Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun musibah yang kita hadapi, kita harus duduk bareng lagi, merimain lagi, mengingatkan lagi pasangan kita, nih tujuan kita untuk menikah ini sebetulnya seperti ini kan, kenapa sih? Nah, itu ada hal-hal yang memang kita harus diskusikan bersama, dan kita harus menyadari lagi poin kedua ini gitu. Kalau kita nanti di pernikahan tidak berlangsung lama ataupun ada masalah di pernikahan kita gitu. Saling menghargai dan menghormati kebiasaan hidup pasangan. Ini sangat penting banget guys, apalagi kalau kita menikah dengan pasangan bule ya. Pasangan bule apalagi yang memang kita beda budaya, beda kebiasaan. Kalau kita nggak menghargai dan menghormati kebiasaan itu kadang susah banget dirubah. Iya, kayak aku aja ya, kalau boleh aku share cerita aku. Suami aku ini memang terbiasa ketiduran depan TV. Iya, bayangkan. Jadi karena memang kerjaannya dia overload banget, sangat stressful banget gitu. Dia tuh kalau lagi nonton TV ya, awalnya oke, ntar lama-lama di pertengahan kita lagi nonton dia langsung ketiduran gitu. Terus aku suka ngajak ngobrol dan dia langsung ketiduran gitu, karena memang itu udah kebiasaan. Dan ternyata pada saat aku bilang ke ibu mertua aku, bapaknya pun suaminya tuh ya, maksudnya bapaknya suami aku sama juga, dia suka ketiduran depan TV dan itu tuh kayak apa ya, turunan. Karena aku bilang, hey, kamu tuh ngobrol sama gue nih malah ketiduran. Cuman karena aku udah tahu kebiasaannya dia itu, jadi ya udah aku menghargai dan benar-benar apa ya, bisa sih merubah dia sedikit demi sedikit. Cuman tetap lagi aja kita harus butuh effort untuk membuat kebiasaan itu hilang gitu guys. Jadi ada baiknya kita harus selalu saling menghargai dan menghormati kebiasaan pasangan kita gitu. Jadi sebelum menikah, setelah menikah, kita harus benar-benar saling ngingetin, saling tahu ya, oh jadi kebiasaan laki gue tuh kayak gini ya, oh kebiasaan istri gue tuh kayak gini gitu guys. Yang keempat, saling menutupi aib pasangan. Nah, apa sih aib pasangan itu? Yaitu kejelekan. Sebetulnya yang tadi aku share itu ya kejelekan sih ya. Karena
sebenarnya nggak bagus juga, karena kalau misalnya suami gue tahu, gila lu, itu kebiasaan gue jelek banget dan lu share di YouTube channel, wah bisa marah kali ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena memang ibu bapak mertuaku, orang tuanya dia juga udah tahu gitu. Jadi aib pasangan yang tadi yang menurut aku ya itu cuman sekian persen lah. Tetapi memang kalau kalian memiliki aib pasangan kalian, ibaratnya kita menikah dan di rumah ini menjadi kayak dapurnya kita. Jadi jangan sampai menjadi konsumsi publik gitu. Yang dikonsumsi publik yang bagus-bagusnya aja. Memang namanya kita membagikan berita itu, kalau kita bagikannya dengan happy, dengan bahagia ya, orang lain tuh kan jadi kayak menyerap energi bahagia kita gitu, dan mereka ikut senang. Tetapi pada saat kita boleh sih membagikan hal yang buruk, hal yang sedih gitu, tetapi balik lagi gitu, permasalahan itu yang ngerti, yang tahu kronologisnya yaitu kita berdua, pasangan kita gitu. Jadi ada baiknya aib pasangan, misalnya nih permasalahannya itu pasangan kita selingkuh, misalnya sering apa namanya menyakiti kita, abuse misalnya. Terus apa ya, yang benar-benar dia itu apa ya, ya pokoknya benar-benar aib ya, kita bisa speak up. Cuman speak up-nya bukan di ranah publik umum gitu ya, bukan di sosial media, bukan dari satu mulut ke mulut lain, meskipun itu konotasinya dia itu teman gue gitu. Jadi kita harus speak up ke teman satu itu, janganlah. Mendingan kita speak up ke orang yang tepat, misalnya ke konselor marriage counselor gitu, terus lawyer kita atau apapun kita, kalau memang permasalahannya itu udah sangat rumit, udah sangat menyiksa batin kita, jiwa raga kita, dan kita butuh bantuan. Tetapi kalau dalam hal ini menutup aib pasangan, jangan sampailah gitu orang-orang yang memang di sekeliling kita tahu isi dapur kita seperti apa, kayak gitu guys. Saling mengingatkan dan menahan dalam kekurangan dan kelebihan pasangan. Nah, saling mengingatkan dan menahan, ya sebetulnya memang balik lagi sih hampir sama dari poin-poin sebelumnya gitu. Jadi kita saling ngingetin aja, kayak misalnya pasangan kita gitu ya sering telat pulang kantor misalnya gitu ya, telat pulang nih karena dia tuh sukanya hangout tuh sama temennya gitu, ngebir, minum atau segala macam, terus pulang ke rumah itu dalam keadaan capek, dan itu merupakan kan kebiasaan dan kekurangan dari pasangan kita, karena pasangan kita ya terlalu egois lah ya, memikirkan dirinya sendiri. Meskipun ya kadang kita juga harus bisa memberikan ruang untuk itu, tetapi kalau kita nggak nyaman, kita bisa diskusikan bersama, dan kita bisa saling ngingetin juga nih, yang jangan terlalu sering-sering. Kalau Friday night sih ya mungkin nggak apa-apa, cuman kalau setiap malam, setiap pulang kerja kamu kayak gini misalnya gitu kan, kita utarakan aja baik-baik, dan mereka juga pasangan kita juga pasti bakal bisa nerima gitu. Dan itu harus kita obrolin sebelum menikah ataupun setelah, saat kita sudah menikah dan kebiasaan itu masih tetap ada gitu guys. Yang keenam, saling memberi ruang bebas. Ya, namanya pernikahan ya, kadang aku suka dapat DM juga dan suka dapat komentar juga dari orang-orang terdekat aku, enak ya lu gitu ya, setiap pulang kerja bisa hangout sama teman, nggak harus kayak terkekang gitu hidupnya, setiap hari Sabtu Minggu lu bisa hangout juga gitu, kayaknya hidup lu enak aja ya gitu. Sebetulnya gimana ya, namanya menikah kan bukan, ya kita tahu lah tugas kita sebagai istri, pasangan itu seperti apa, tapi kita juga nggak bisa terkekang hidup kita kayak sebelum kita menikah gitu. Menikah atau nggak menikah ya memang ada bedanya, tetapi memberikan ruang bebas untuk pasangan kita, me time-nya kita gitu, me time-nya suami itu kita harus gitu. Jadi
satu sama lain tidak kehilangan masa-masa itu, tidak kehilangan rasa kebebasan itu, guys. Cuman balik lagi, karena kita sudah menikah, kita harus tahu diri, kita harus ada batasan. Jadi jangan terlalu loose aja, jangan terlalu bebas banget, bodo amat, serah banget gitu ya. Laki gue baik ini, gue bisa kok pergi dan pulang jam berapapun. Nah, itu kurang baik. Jadi kalau memang kadang-kadang gitu ya, aku jujur memang kalau misalnya dalam satu minggu kan dari Senin sampai Minggu ya, aku masih bisa keluar setelah pulang kerja gitu. Tetapi aku juga milih-milih, aku juga nggak akan mungkin setiap pulang kerja aku harus keluar sama teman gitu ya untuk dinner atau apapun itu. Tapi kan balik lagi, itu kan butuh biaya juga, dan kita tuh lelah banget badan kita gitu kalau kita selalu seperti itu. Udah capek duluan di weekend. Makanya aku kadang dalam sebulan sekali, setelah pulang kerja, misalnya di hari Kamis atau hari Jumat gitu yang mendekati weekend, bolehlah gitu ya dinner bareng sama teman. Terus seharian tuh aku bisa hangout bareng teman aku, dari mulai brunch, breakfast, lunch sampai dinner gitu, pada saat suamiku juga lagi main golf gitu, karena beliau tuh kan suka banget, golf itu kayak terapi buat beliau gitu. Jadi suamiku pada saat lagi golf, gue bisa main nih sama temen gue gitu. Dan pada hari Minggu kita quality time together gitu. Jadi hari Minggu itu buat hari keluarga, buat harinya kita. Dan memanage time ini tuh sangat penting banget buat aku sih. Jadi kita punya ruang kebebasan juga untuk kita, untuk pasangan kita, dan untuk kita bersama gitu, guys. Lalu selanjutnya, mengutamakan kepentingan pasangan dan keluarga. Itu penting banget. Jadi jangan ibaratnya kita friendship banget sama orang, sedangkan kita nggak ngerti sebetulnya pasangan kita tuh butuh kita banget, dan keluarga. Dan itu harus di posisi pertama. Setelah itu baru boleh teman gitu. Kalau aku pribadi ya, karena gimana pun pada saat kita sakit, kita butuh apapun, atau saat kita lemah, saat kita yang namanya perempuan, kadang kita ada up and down feelingnya, moodian banget. Jadi apalagi pada saat kita sakit, orang terdekat kita tuh siapa sih gitu ya, kalau bukan pasangan kita, suami kita, keluarga kita gitu, yang mensupport kita. Teman juga ada, cuman kan teman juga pasti ada batasannya juga. Mereka juga punya kegiatan, mereka juga punya kesibukan gitu, guys. Makanya memposisikan suami, pasangan kita, dan keluarga itu di paling posisi pertama, tertinggi. Setelah itu baru teman atau rekan atau apapun itu gitu. Lalu yang berikutnya yaitu melakukan kegiatan yang kita suka bersama. Nah, itu yang membuat pernikahan kita bisa tetap ada gitu. Karena gimana lagi kalau nggak kita melakukan kegiatan bersama. Apa aja sih kegiatan bersama itu? Contoh simpelnya aja, misalnya suka masak gitu ya. Suka masak, ataupun kebiasaan aku selalu ngobrol pada saat breakfast dan dinner gitu. Kalau weekend ya pasti pada saat lunch, pada saat masak. Pokoknya dapur itu udah kayak TV itu udah kayak apa ya, quality time kita banget sih gitu ya. Karena aku juga suka masak, suka makan, suamiku juga. Jadi dari situ tuh kita kayak connectingnya ngena banget. Dan kita juga suka shopping, suka jalan-jalan gitu ya. Dan suamiku tuh ngerti banget gitu. Jadi dari situ kita melakukan kegiatan yang memang kita sukai, dan disitulah quality time kita, dan kita bisa saling mengenal satu sama lain dengan pasangan kita lebih dalam lagi gitu. Saling terbuka dan open minded. Dan open minded itu selalu ada dalam konten aku, karena kalau kita nggak berpikir terbuka dan selalu sempit dengan pemikiran kita yang nggak jelas gitu, gaji banget sih, nggak jelas banget loh gitu kan. Dan kalau kita nggak terbuka, apapun itu permasalahan, apapun itu kebahagiaan, ya
apa artinya pasangan gitu. Buat gue sih kayak gitu ya. Jadi mau jelek mau apapun itu, gue selalu terbuka sama pasangan gue. Mau gue punya duit mau enggak, mau gue ada masalah atau enggak, ya share aja gitu. Dan aku juga melihat beliau juga sama gitu, lagi stres lagi apa, meskipun suami aku tuh lebih terkesan introvert ya, kalau aku lebih terkesan extrovert. Jadi menyeimbangkan kedua karakter personalities yang berbeda itu memang agak cukup sulit. Tetapi ya kalau kita mau dua-duanya saling belajar gitu, kita akan bisa bertahan dalam pernikahan yang memang sesuai dengan yang kita inginkan dari awal gitu. Karena nggak ada yang sempurna kan, namanya pasangan dan pernikahan. Karena kalau kita menemukan pasangan yang memang sama kayak kita gitu ya, personalitiesnya dan karakternya, kayaknya nggak ada challenge-nya gitu, kayaknya bakal boring terus gitu. Jadi dia ditemukan dan dipertemukan dengan aku yang karakternya seperti ini, yang easygoing, yang noisy, yang benar-benar wow gitu ya. Dan aku menemukan pasangan yang benar-benar kalem, pendiam, dan itu tuh kayak challenging banget. Yes, tapi balik lagi, saling terbuka dan open minded itu perlu banget dalam suatu hubungan pernikahan gitu guys. Beri waktu dan kepuasan pada pasangan sampai titik maksimal. Wow. Apaan tuh? Ya, jadi balik lagi ya, intinya pernikahan kita harus selalu memuaskan pasangan, ya kan? Jadi kalau perut kenyang ya nggak akan mungkin tuh cuap-cuap ataupun belanja kesana kesini. Iya dong, gue udah kenyang di rumah sama bini gue udah kenyang sama laki gue, ngapain juga gue harus cari kebebasan, cari kebahagiaan di luar, ya kan? Nah, dari situlah kita bisa melihat pernikahan kita seperti apa gitu. Jadi jangan salah-salah juga kalau oh iya dia gendut gue gendut, oh iya dia gendut pantesan dikasih makan aja sama lakinya mungkin, atau dia kayaknya bahagianya luar biasa. Enggak juga kayak gitu. Cuman kita harus tahu kalau kita punya waktu dan memberikan kepuasan pada pasangan itu yang sangat amat di titik maksimal, percaya deh pernikahan akan bisa jalan dengan sehat, dengan bahagia, dengan benar-benar nggak terasa gitu. Tahun berganti tuh udah 10 tahun aja nih pernikahan kita gitu. Jadi kayak kita benar-benar enjoy nikmatinnya setiap saat dengan pasangan kita gitu guys. Semoga bermanfaat ya, 10 hal yang memang bisa stay marriage dengan pasangan bule. Mudah-mudahan kalian juga bisa terinspirasi dengan 10 hal tersebut. Yang baiknya kalian bisa ambil, yang tidak baiknya kalian hempaskan saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks for watching and I'll see you in next video. Bye bye. Bye.